Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bandung. Halo Sobat Baling, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Balik lagi nih di channel Bapak-Bapak Healing. Seperti biasa, Baling mau ajak Sobat jalan-jalan virtual lagi. Di penutupan tahun ini kita staycation ke Bandung lagi nih Sobat. Kali ini kita ke salah satu hotel bintang 4 yang terjangkau di tengah kota Bandung. Desainnya fresh dan modern. Buat bisnis trip juga bisa, buat keluarga juga oke nih. Penasaran seperti apa? Yuk kita healing sambil review. Nama hotelnya adalah Mercure Bandung Nexa Supratman. Untuk lokasinya sendiri berada di Jalan Supratman nomor 66-68, Cihaur Gelis, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, kita udah deket nih Sobat. Hotelnya di sebelah kiri ya. Lokasinya pas di pinggir jalan dan di tengah kota. Jadi akses ke daerah sekitar lebih mudah. Oke, di depan kita belok kiri. Sepertinya sedang penuh nih Sobat. Kita ke area drop off dulu aja. Sekarang Baling udah di lobi nih. Tadi Baling parkir via Vale ya. Soalnya parkiran penuh dan gak begitu luas juga areanya. Seperti biasa sambil nunggu Ibu Negara urus proses check-in, yuk kita lihat-lihat lobinya seperti apa. Di area resepsionisnya ada 2 counter dan di atasnya ada pendant lamp yang bentuknya menarik di atas masing-masing counter. Lalu ada juga tanaman pajangan nih di meja counternya. Lobby ini desainnya modern dan mix penggunaan warna dominan beige dan gold, menimbulkan kesan elegan dan mewah ya. Untuk sitting areanya sangat memadai ya. Banyak tersedia sofa yang nyaman dari yang single sampai yang besar. Jadi buat nunggu sambil santai enak lah. Oke Sobat, setelah selesai proses check-in, sekarang kita menuju ke kamar nih. Kita naik lift dan menuju ke lantai 9. Jumlah lantai di hotel ini sekitar 9 lantai ya Sobat, dan total ada sekitar 181 kamar. Jadi kamar Baling berada di lantai paling atas. Semoga view-nya bagus ya. Nah, kita udah sampai kamar ya. Berikut Sobat sekilas tampilan kamarnya. Untuk kamar yang kami pesan ini bertipe privilege double dengan harga waktu itu sekitar 2.790.000 ya untuk 2 kamar dan udah termasuk breakfast dan tax ya Sobat. Di harga per kamarnya ya sekitar 1,3 juta nih Sobat. Untuk rate-nya sebenarnya kayaknya agak tinggi ya Sobat, tapi mungkin karena weekend juga nih dan hampir semua kamar di Bandung itu full book. Harga dapat berubah sewaktu-waktu ya Sobat. Tempat tidurnya double size dengan 2 bantal, kasurnya empuk dan bersih. Di pojok kiri dari view Baling ada 1 slide table dan sudah terdapat stop kontak serta ada wall sconce untuk lampu tidur. Ada juga ambient light di sepanjang headboard tempat tidur. Lalu di bagian kanan ada side table yang sama, ada telepon di atasnya. Terdapat stop kontak dan lampu tidurnya beda nih dari yang kiri. Tipe pendant lamp dengan cahaya yang lebih terang dan menyebar. Pada backdropnya terdapat gambar monokrom Masjid Agung Bandung. Untuk gambar pajangan di backdropnya ini random ya, jadi bervariasi ya Sobat di setiap kamar. Untuk luas kamarnya sendiri standar aja ya Sobat, 24 meter persegi. Di bagian dinding sebelah kanan ada kaca transparan besar dengan view langsung ke area kamar mandinya. Untuk privasi tetap terjaga karena ada roller blinds-nya ya, jadi bebas lah mau dibuka atau ditutup. Oke, kita bergeser ke bagian atasnya. Terdapat AC sentral, posisinya aman, tidak mengarah langsung ke tempat tidur. Untuk pengaturan suhu dan sebagainya bisa melalui controller di dinding ini nih Sobat. Di bawah AC ada cermin panjang besar, puas nih buat ngaca.
Di seberangnya ada open closet yang sudah terdapat hanger, safe deposit box, dan 2 pasang slippers. Di sebelahnya terdapat kursi, lalu meja panjang sekaligus bisa untuk working space yang disupport dengan stop kontak, kursi kantor, dan floor lamp. Lumayan memadai sih working space-nya, tinggal geser aja gelas-gelas dan tekonya jadi leluasa ya. Untuk servis amenities-nya nggak disediakan botol air mineral, tapi ready air mineral di dalam teko kaca yang bisa direfill. Lalu ada kopi, teh, gula saset, sendok, dan ada 2 gelas, serta teko pemanas air. Di area atasnya ada TV flat dengan ukuran sekitar 40 inci, yang udah smart TV dan dilengkapi dengan channel nasional dan internasional ya sobat. Sebelum lanjut ke area kamar mandi, hampir lupa nih, ada minibar juga ya sobat. Yang isinya isi sendiri ya sobat. Oke sobat baling, kita beralih ke area kamar mandi. Langsung kelihatan nih area wastafel dengan cermin besar dan di bawahnya terdapat open storage persis di bawah wastafel. Berikut view dari sebaliknya. Terdapat tempat sampah juga di kanan bawah. Untuk wastafelnya sendiri tipe vessel dengan bentuk seperti mangkuk, ukurannya sedang aja ya sobat. Lalu di sebelah kanan ada toiletries, kelengkapan standar malah agak minim nih. Sudah terpackage dengan brand Hotel Mercure. Di bagian kanan ada juga hair dryer dan stop kontak. Oke, kita bergeser ke area sebelah kiri. Ada hanger dan disediakan 2 handuk badan. Tepat di sampingnya ada lukisan vintage, lalu di bawahnya terdapat toilet yang udah dilengkapi dengan jet washer. Ada keset juga dan tisu roll di dinding. Untuk area shower di sebelahnya udah private area dengan pembatas kaca transparan. Terdapat single shower dengan tipe wall shower yang udah dilengkapi dengan water heater dan keran. Jadi untuk wudhu aman lah ya. Untuk body hygiene disediakan shower gel dan sampo. By the way, kita belum lihat nih view-nya seperti apa. Jadi kita lihat dari kaca aja. Berikut sobat view-nya. Untungnya view-nya masih oke ya. Pegunungannya masih dapet, masih enak ya untuk dipandang. Selamat pagi sobat baling. Sebelum kita lihat ada fasilitas apa aja di hotel ini, kita sarapan dulu yuk. Untuk restonya berada di lantai dasar, sebelah kiri pintu masuk hotel. Dari sini kelihatan nih untuk desainnya modern ya. Sambil ibu negara nyari tempat, yuk kita cek ada menu sarapan apa aja di pagi ini. Yang pertama ada buah-buahan, melon, pepaya, semangka. Di sebelahnya ada sushi nih kayaknya. Lalu roti-rotian lengkap dengan toaster dan pilihan selainnya. Bergeser ke sebelahnya ada area pastry, banyak pilihan ya sobat. Ada donat, kue tart, dan puding. Wah, area bakery and pastry-nya lengkap banget ya sobat. Pilihannya banyak. Oke, kita lanjut. Di sini ada roti-rotian juga, tapi western nih. Ada French toast, pancake, waffle, dan ada roti puding mentega juga nih sobat. Di sebelahnya ada mie-mian ya sobat, lengkap dengan campuran toppingnya. Next, yang seger-seger ada mineral water, infused water, es teh manis, dan ada jus buah. Di sebelahnya lagi ada hot milk dan milk tea. Lalu kita bergeser, di sini ada bubur ayam, bubur Hongkong, dan ini kuah buburnya nih sobat. Untuk bumbu dan topping-toppingnya ada di sebelahnya. Lalu di sebelah area bubur ada tahu goreng dan sambalnya. Lalu tempe goreng. Ini kayaknya area makanan tradisional nih. Ada nasi kebuli juga, lalu ada nasi goreng. Selain bubur ayam tadi ada perbuburan lagi nih. Ini bubur mutiara. Oh, bulat-bulat kayak cendol gitu ya sobat. Lalu ketan hitam dan bubur kacang hijau nih. Gak ketinggalan ada soto juga nih sobat. Ada soto Betawi ya. Beralih ke area lainnya ada yang seger-seger lagi nih. Minum-minuman dingin, ada susu coklat, ada mika jus, melon, pepaya, dan semangka. Ada buah-buahan potong dan sop buah juga. Nah, ini menu utamanya yang berat-berat. Ada ayam, ikan tepung, sayuran, nasi putih, lalu di area sampingnya ada kentang dan baked bean. Dan terakhir ada nasi goreng. Oke sobat, baling sarapan dulu ya. A few moments later. Abis sarapan, sekarang kita lanjut ke kolam renangnya. Ini masih di area resto tadi ya sobat. Memang kolam renangnya satu area, pas bersebelahan dengan restonya. Nah, yang ini area kolam renang untuk bocil, dengan kedalaman sekitar 0,5 meter. Di seberangnya ada area untuk dewasa dengan kedalaman sekitar 1,1 meter, cetek ya. Di sampingnya terdapat 3 area santai dengan masing-masing terdapat 1 lounge, 3 kursi, dan ada 2 meja. Bentuk kolam renangnya memanjang, tapi nggak terlalu panjang ya sobat, dan nggak terlalu besar juga nih. Untuk airnya bersih nih kalau menurut baling. Nah, view-nya seperti ini sobat.
benar-benar di samping resto dan semi outdoor. Jadi ya view-nya terbatas seperti ini. Dan nggak menarik sih pemandangannya ya kalau menurut Baling. Oke sobat, sambil lihat kolam renang kita lanjut ke kesimpulannya ya. Seperti biasa, disclaimer dulu ya sobat. Kesimpulan ini menurut pengalaman pribadi yang Baling rasakan. Jadi sangat mungkin untuk sobat-sobat Baling yang kesini merasakan pengalaman yang berbeda-beda. Yang pertama, untuk lokasinya lumayan strategis ya, berada di tengah kota Bandung. Jadi akses ke tempat-tempat favorit tergolong dekat. Seperti ke Gedung Sate, Museum Geologi, Braga City Walk, sekitar 5-10 menitan lah naik kendaraan. Beberapa resto juga dekat, bisa jalan kaki. Kawasan coffee shop dan shopping seperti di Jalan Riau juga dekat ya sobat. Kedua, untuk hospitality-nya baik, staff-staffnya ramah dari mulai resepsionis sampai area resto. Untuk servisnya juga oke sih. Ketiga, untuk kamar, ukurannya standar aja ya kalau menurut Baling. Desainnya modern dan bagus, nyaman, rapi, tempat tidurnya bersih, dan kasurnya lumayan empuk. Dilengkapi dengan karpet di sebagian besar lantainya. Jadi kekedapan kamarnya terjaga ya sobat. Kamar mandinya juga bersih, toiletries cukup, ada hair dryer, area shower sudah private ya sobat, dengan single shower tipe in-wall. Lalu untuk kolam renangnya semi outdoor dan ukurannya kurang besar. Bentuknya memanjang, ada area dewasa dan anak-anak. Tapi karena kedalaman area dewasa tergolong cetek, malah lebih condong jadinya pas buat anak-anak semua ya sobat. Untuk airnya bersih, masih ada tempat santai di pinggir kolam yang sesuai sama panjang kolam renangnya. Lalu karena lokasinya pas di samping resto, jadi view-nya kurang bagus ya kalau menurut Baling. Sebagian besar yang terlihat ya resto aja ya sobat. Untuk lokasi kolam renangnya ini pros cons juga sih. Di satu sisi fleksibilitas baik dari resto ke kolam renang dan sebaliknya. Tapi bagi yang makan di area luar samping kolam renang bisa aja akan merasa risih ya sobat. Apalagi jika kondisi ramai dan cipratan-cipratan air dari kolam anak-anak memungkinkan bisa kena nih ke tempat makan. Sebenarnya ada fasilitas gymnya juga di lantai 2, cuma Baling belum sempet coba ya sobat. Oh iya, untuk area parkirnya nggak gitu luas ya, tapi ada valet service sih, jadi masih aman lah ya. Oke Sobat Baling, cukup sampai sini dulu ya jalan-jalan virtual kali ini. Semoga bisa memberikan informasi dan referensi bagi Sobat Baling yang mau staycation ke Bandung. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, biar Baling makin semangat nih ajak Sobat jalan-jalan virtual ke hotel-hotel berikutnya. Bye-bye Sobat! Sampai!